Sudah. Enggak, langsung mulai ya. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tugas pekan 12 kita. Saya, untuk materinya kita memilih bubble short dan shaker short. Dipresentasikan oleh kelompok 13. Oke. Untuk anggota kelompok 13 sendiri ada saya Akbarul Filmi dengan NIM 1030 7240 0166 Dan dan saya teman Far- saya. dan saya Farsatun Nadiro dengan NIM 1030 7240 0051. Ya. Untuk materi pertama ada bubble short yang akan dijelaskan oleh teman saya Farisa. Silakan Farisa. Oke, baik. Apa sih itu bubble sort sendiri? Bubble sort adalah sebuah algoritma pengurutan sederhana yang berfungsi dengan cara membandingkan dan menukar elemen-elemen berdekatan dalam daftar hingga daftar tersebut terurut. Algoritma ini disebut bubble sort karena elemen-elemen yang lebih besar atau lebih kecil menggelembung ke ujung daftar setelah setiap iterasi. Cara kerjanya, yang pertama yaitu perbandingan. Algoritma ini membandingkan elemen-elemen berdekatan dalam daftar. Kedua, penukaran. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya untuk pengurutan ascending, maka elemen-elemen tersebut ditukar. Lalu ketiga yaitu iterasi. Prosedur ini diulang untuk setiap elemen dalam daftar hingga tidak ada lagi penukaran yang terjadi. Keempat, urutan. Setelah beberapa iterasi, elemen-elemen akan terurut. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian prosedur berikutnya, yaitu mendefinisikan sebuah prosedur bubble sort yang menerima inputan sebuah nilai, yaitu slice, dan panjang slice disimpan pada variabel n, lalu menjalankan perulangan terluar, yaitu i sama dengan 0 menuju n-1, lalu menjalankan perulangan dalam, yaitu j sama dengan 0 menuju n atau indeks min i min 1. Nah, di dalam perulangan dalam, yaitu jika slice j lebih besar dari slice j plus 1, maka kedua elemen tersebut ditukar atau di swap. Lanjut. Eh, Contoh cara kerja bubble sort, yaitu urutkan 5, 1, 4, 2, dan 8. Iterasi pertama, 5 lebih besar dari 1, ya, maka ditukar. 5 lebih besar dari 4, ya, maka ditukar. 5 lebih besar dari 2, ya, maka ditukar. Dan apakah 5 lebih kecil daripada 1? Tidak, maka tidak ditukar. Lalu lanjut ke iterasi kedua, yaitu 1 lebih kecil dari 4, ya, maka tidak ditukar. 4 lebih besar dari 2, ya, maka ditukar. 4 lebih kecil dari 5, ya, maka tidak ditukar. Iterasi ini akan terus berjalan hingga terurut dan menjadi 1, 2, 4, 5, dan 8. Next. Kelebihan dan kekurangan bubble sort. Kelebihannya yaitu pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, cocok untuk database kecil. Ketiga, tidak membutuhkan memori tambahan atau in-place sort. Keempat, stabil, tidak mengubah urutan elemen yang sama nilainya. Kekurangannya yaitu tidak efisien untuk database besar. Dan kedua, kompleksitas waktu yang buruk. Lanjut, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin menjelaskan. Jadi shaker short dikenal juga dengan nama cocktail shaker short, bidirectional short, dan yang lainnya. Nah, algoritma ini memperluas bubble short dengan beroperasi dalam dua arah. Meskipun menyempurnakan bubble short dengan memindahkan item ke awal daftar dengan cepat, algoritma ini hanya memberikan peningkatan kinerja yang marginal.
Cara kerjanya tersendiri tersebut yaitu melakukan penyortiran bolak-balik dua arah dari kiri ke kanan, lalu kanan ke kiri. Dan tujuan checker sort sendiri untuk mempercepat proses sortir dengan mendorong elemen kecil ke kiri dan besar ke kanan dalam satu iterasi penuh. Untuk kodenya sendiri, jadi di awal untuk pertama left index awal akan disorting, right indeks di akhir yang akan disorting. Swap itu untuk penandaan apakah ada pertukaran elemen. Jika ada pertukaran, maka array sudah terurut dan proses bisa berhenti. Untuk loopnya sendiri, selain masih ada pertukaran swap sama dengan true, lakukan proses ini sortir secara bolak-balik. Untuk sort dari kiri ke kanan, dibandingkan setiap elemen dengan elemen yang di sebelah kanannya. Di sini sudah ada contoh for i Y2 sama dengan left, i apabila lebih kecil daripada kirinya, maka i plus plus dilanjutkan dengan if slice i lebih besar daripada slice i plus satu, slice i, slice i plus satu sama dengan slice i plus satu, slice i yang akan disuap menjadi true. Nah, setelah selesai, elemen terbesar di bagian tersebut akan terdorong ke kanan. Kemudian, right minus karena elemen terbesar sudah diubah berada di posisi akhir dan tidak perlu dicek lagi. Untuk sorting dari kanan ke kiri, untuk dibandingkan dari elemen dengan elemen sebelah kirinya. Jika elemen sekarang lebih kecil, maka ditukar. Setelah selesai, elemen terkecil akan terdorong ke kiri. Kemudian, left plus plus, karena elemen terkecil sudah di tempat yang benar. Nah, untuk contoh cara checker result sendiri, misalkan urutkan 5, 1, 4, 2, pas dari kiri ke kanan. 5 lebih besar daripada 1, ya, maka akan ditukar menjadi 1, 5, 2. 5 lebih besar daripada 4, maka ditukar 1, 4, 5, 2. Dan 5 di- apabila lebih besar daripada 2, ya, maka ditukar menjadi 1, 4, 2, 5. Pas dari, dari kanan ke kiri, apakah 2 lebih besar dari 4, maka ditukar 1, 2, 4, 5. Dan 2 apakah lebih besar daripada 1, ya, maka tidak ditukar. Nah, selesai. Karena tidak ada lagi pertukaran pada iterasi berikutnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, dalam checker sort lebih cepat dibandingkan bubble sort pada data yang sebagian besar sudah tersortir. Dan menyortirkannya sendiri terjadi pada dua arah, sehingga elemen extem cepat sampai ke tempatnya. Dan masih sederhana dan juga mudah diimplementasikan. Untuk kekurangannya sendiri, masih memiliki kompleksitas waktu di kasus terburuk dan tidak seefisien algoritma sorting lain seperti quicksort atau merge sort. Selain itu, dia juga kurang cocok untuk dataset besar. Oke, sekian itu dari kami. Apabila ada kurang atau mohon dimaafkan dan apabila ada lebihnya, terima kasih. Itu memang sudah bisa kita sampaikan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.